Halo semuanya, di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Kartu Pemberontak, bagian 2. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai alur ceritanya. Alur cerita pada chapter 3 diawali di sebuah lereng gunung, di mana Jiang tampak menikmati pemandangan dan hembusan angin sembari dia berkata, "Di dunia ini, orang yang memiliki basis kultivasi terkuat, maka orang itu bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Selama 5 tahun ini, aku telah berlatih bersungguh-sungguh di Guixinzong. Dengan sistem yang kumiliki, aku yakin bisa menjadi yang terkuat di benua. Namun, tujuan ambisius seperti itu tidak ada hubungan denganku," ucap Jiang sembari meregangkan tubuhnya. Xin pun berpindah di suatu tempat di dalam sekte Guixin, di mana terlihat banyak orang yang sedang berkerumun, sehingga melihat itu, Jiang pun pergi ke sana untuk mencari tahu apa yang telah terjadi, yang ternyata keributan itu disebabkan oleh salah satu murid senior yang memiliki tubuh yang cukup besar, dan dikarenakan informasi tentang mereka tidak diberikan, jadi kita akan memanggil murid senior dengan nama pria besar, dan pria kecil untuk murid junior. Kembali pada alur cerita, di mana pria besar mengatakan jika pria kecil telah menghancurkan anggur miliknya, dan menyuruhnya untuk mengganti rugi, sementara itu, pria kecil menanggapi tuduhan itu dengan mengatakan jika senior pria besarlah yang telah menghabiskannya, dan mempertanyakan mengapa dia yang mengganti rugi. Mendengar jika pria kecil memprotesnya, pria besar pun menjadi sangat marah dan mengatakan, "Dasar sialan, kau barulah pendatang baru di sini, dan kau berani membuat alasan," ucap pria besar sembari mengepal tangannya, dan akan segera memberikan pukulan kepada pria kecil. Hingga Jiang pun tiba-tiba berjalan masuk sembari mengeluarkan aura kuat, sehingga itu membuat orang-orang yang berada di dalam ruangan menjadi sangat terkejut, tanpa terkecuali pria besar yang langsung mengatakan kepada Jiang untuk tidak ikut mencampuri urusannya. Namun Jiang tampak tak memperdulikan perkataan dari pria besar, dan terus berjalan sampai melewati mereka semua, sehingga itu membuat mereka yang ada di dalam ruangan menjadi sangat bingung, terutama pria kecil yang mengatakan yang mana pada intinya, bukankah Jiang datang untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Jiang hanya terus berjalan sembari memandangi sistem yang muncul di hadapannya, di mana sistem telah memberikan 3 opsi. Opsi 1, lindungi si pria kecil dan hajar si pria besar, hadiah, Xuanpin menengah, Hunyuan Gong. Opsi 2, kehilangan uang untuk si pria kecil, hadiah, Xuanpin tingkat bawah, panah petir. Opsi 3, melewati mereka dengan cepat, hadiah, poin keterampilan acak meningkat 1 poin. Bersamaan dengan orang-orang di dalam ruangan yang masih menatapnya dengan penuh kebingungan, Jiang pun bergumam. Untuk pertanyaan sederhana seperti itu, tentu saja aku memilih opsi 3, meskipun aku tidak tahu kecepatan barusan apakah bisa dianggap cepat oleh sistem. Setelah sistem memproses datanya, sistem pun memberikan hadiah penyelesaian, dengan meningkatkan keterampilan 1 poin. Xin pun kembali pada pria besar yang masih memegang kerah baju dari si pria kecil, sembari dia berkata jika hari ini dia akan mengajarinya aturan. Namun seseorang pun mengatakan kepada pria besar, di mana orang tersebut menanyakan apa yang ingin diajarkannya kepada si pria kecil, sehingga melihat siapa yang baru tiba di sana, semua orang pun sangat terkejut sembari semua berkata, "Senior." Saat aku berada di sana, aku sempat melihat senior dari kejauhan, jadi mengapa aku harus mengambil tindakan, ucap Jiang sembari beranjak pergi dari tempat itu. Xin pun berpindah pada distrik perbelanjaan, di mana Jiang terlihat telah berada di salah satu toko untuk memesan beberapa barang. "Wahai saudara, aku memesan 1 giok dan 1 giok putih," ucap Jiang kepada pelayan toko. Sementara itu, pelayan toko yang mendengar pesanan dari Jiang pun tampak memasang raut wajah sinis ke arahnya sembari dia bergumam. Setiap kali anak ini datang, dia selalu memesan sesuatu seperti batu giok atau giok putih, yaitu sayur kol dan nasi putih, dasar anak yang malang. Setelah pelayan pergi untuk mempersiapkan pesanannya, Jiang pun mengatakan jika hari ini dia telah mendapatkan hadiah dari sistem berupa kekuatan meningkat 2 poin, alkemis meningkat 1 poin, musik meningkat 1 poin, affinity meningkat 1 poin, dan melukis meningkat 2 poin. Namun Jiang juga bergumam, di mana akan sangat bagus jika poin yang telah dia dapatkan bisa dikonversikan satu sama lain. Masih memikirkan itu semua, seseorang pun datang dan menyapa Jiang, di mana orang itu adalah saudara Lu, yang mana pada 5 tahun yang lalu telah menyelamatkannya. Melihat jika yang menyapanya adalah saudara Lu, Jiang pun menyapa balik dengan raut wajah yang tampak bahagia, sembari mempersilahkan untuk duduk semeja dengannya. "Jiang,
Pil Yin Xiang Jiu yang kau berikan kepadaku terakhir kali sangat efektif, ucap saudara Lu yang memulai pembicaraan. Saudara Lu juga menambahkan dengan mengatakan, hanya dengan beberapa tahun setelah datang ke Sekte Guixin, Jiang sudah mencapai pencapaian seperti itu dalam alkimia, dan menganggapnya sebagai jenius yang berbakat. Sementara itu, Jiang yang mendengar perkataan dari saudara Lu pun tampak sangat senang, dan mengatakan bahwa dia juga senang membantu saudara Lu, karena dia telah menyelamatkan dirinya dari penambangan saat itu. Saudara Lu pun melanjutkan pembicaraannya dengan mengatakan kepada Jiang, setiap kali kau melakukan tugas percobaan, kau selalu berhasil menyelesaikannya. Menanggapi perkataan dari saudara Lu, Jiang pun mengatakan jika dia hanya beruntung saja karena tugas percobaannya tidaklah sulit. Namun saudara Lu kembali berkata kepada Jiang, aku selalu melihatmu keluar di siang hari, tapi keterampilan alkimiamu telah meningkat sangat cepat kan. Apa kau latihan Qigong secara rahasia di belakang kami, ucap saudara Lu yang mencoba menyudutkan Jiang. Mendapati dirinya terus dipojokkan oleh saudara Lu, Jiang hanya bisa memasang senyumannya sebelum dia berkata. Seperti yang diharapkan dari saudara Lu, kau telah menebak semuanya, aku benar-benar tidak bisa menutupinya. Aku pada dasarnya bosan, jadi aku berlatih secara diam-diam dari kalian, ucap Jiang sembari memaksakan diri untuk tertawa. Akan tetapi, saudara Lu masih belum yakin dengan pernyataan dari Jiang, sehingga dia pun mengatakan, mustahil bagi Jiang untuk naik tingkat begitu cepat, bahkan jika Jiang mencoba untuk berlatih Qigong tanpa tidur sepanjang waktu. Setelah mengatakan itu, saudara Lu pun tampak mengeluarkan aura intimidasinya sembari berkata, Beiran, sebenarnya aku tahu rahasiamu. Mendengar perkataan dari saudara Lu, Jiang pun menjadi sangat panik, namun dia tetap berusaha untuk tetap tenang dan menanyakan apa yang dibicarakan oleh saudara Lu, sembari bergumam, mati, bagaimana bisa dia tahu? Saat kau berada di tambang pada saat itu, kau mendapatkan sebuah kesempatan, hanya saja, kesempatan ini bukanlah untuk kultivasi, melainkan untuk hal lain, ucap saudara Lu yang berbisik kepada Jiang. Mengetahui jika rahasia Jiang yang diungkapkan oleh saudara Lu bukanlah perihal sistem, Jiang pun menanggapinya dengan mengatakan, aku benar-benar tidak bisa menipu saudara Lu, yang mana kenyataannya di dalam diri Jiang sebenarnya merasa lega. Melupakan pembicaraan sebelumnya, saudara Lu pun menawarkan diri untuk memperkenalkan Jiang kepada seseorang yang bernama Rong Chao Tang, jika Jiang ingin berlatih untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dalam alkimia. Menanggapi tawaran dari saudara Lu untuk diperkenalkan kepada Rong Chao Tang, Jiang pun menolaknya. Sementara itu, saudara Lu yang menganggap jika Jiang tidak terlalu peduli pada ketenaran maupun kekayaan, dia pun menyerah dan mengatakan jika dia tidak akan membujuknya lagi. Scene pun berubah pada malam hari, di mana terlihat Jiang baru saja kembali ke Sekte Guixin, dan akan pergi beristirahat di ruangannya. Namun dia cukup terkejut melihat seorang wanita yang tidak dikenalinya terlihat sedang menunggu kedatangannya. Setelah melihat Jiang yang telah kembali, wanita misterius itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Liu Zijin, dari Sui Jingtang, dan memberi salam kepada Jiang. Sementara itu, Jiang masih memandangi Liu Zijin sembari berkata, aku mengakuinya, dia sangatlah cantik dan menawan, tapi dia juga bisa membawa banyak musuh kepadaku. Adik junior, aku khawatir kau telah salah mengenali orang, nama keluargaku adalah Wang, ucap Jiang yang mencoba untuk menipu Liu Zijin. Setelah mengatakan itu, Jiang pun beranjak pergi dari sana meninggalkan Liu Zijin yang masih tampak kebingungan, namun sebelum benar-benar meninggalkan tempat itu, seorang junior pun datang menghampiri mereka sembari berteriak. Saudara Jiang, Cheng Litang menyuruhku memanggilmu untuk bermain dua permainan catur dengannya. Mendengar jika seorang junior yang baru saja menghampiri mereka memanggilnya saudara Jiang, Liu Zijin pun menjadi terkejut, sebab sebelumnya telah mempercayai jika orang itu bukanlah orang yang dia cari. Sehingga dia pun mencoba untuk mengkonfirmasi kepada junior yang baru saja datang, apakah orang itu adalah Jiang Beiran, dan junior itu pun membenarkan dengan berkata, itu memang benar, dia adalah senior Ranjiang Jiang Bei. Untuk nama itu adalah julukan yang diberikan kepada Jiang, sebab keseringan memakai nama palsu untuk tetap menjaga low profilnya. Setelah mengetahui jika dirinya tidak bisa mengelak lagi, Jiang pun berbalik dan mengatakan kepada Liu Zijin, jika itu hanyalah candaannya sembari tertawa canggung. Dia pun menyuruh junior itu untuk pergi duluan saja, dan menyuruhnya mengatakan kepada Cheng Litang jika dia akan segera menemuinya. Setelah kepergian junior sebelumnya, Jiang pun langsung menanyakan tujuan dari Liu Zijin datang ke Lan Xintang untuk mencarinya. Sehingga, Liu Zijin pun menceritakan,
jika dalam 3 hari lagi dia akan turun gunung untuk melakukan percobaan, dan dia meminta Jiang untuk membuatkannya sebuah segel besi. Sehingga, dari permintaan tersebut telah memicu sistem dan memberikan Jiang 3 opsi. Opsi 1, jawab dengan segera, itu masalah sepele, tentu saja tidak ada masalah, hadiah penyelesaian, tubuh Taiko Yi Qigong, kelas menengah tingkat Zhou. Opsi 2, katakan kepada Liu Zijin, aku ingin tahu misi percobaan seperti apa yang diterima saudari junior, hadiah penyelesaian, Nirvana Grab, kelas atas tingkat Xuan. Opsi 3, katakan kepada Liu Zijin, maaf, aku sibuk belajar, selamat tinggal, hadiah penyelesaian, poin keterampilan dasar acak meningkat 1 poin. Mendapati jika opsi kedua hanya menyuruhnya untuk bertanya kepada Liu Zijin, dan dari itu bisa mendapatkan hadiah tingkat tinggi Xuan, Jiang pun bertanya-tanya di dalam dirinya. Sebenarnya untuk mendapatkan hadiah tingkat seperti itu seberbahaya apa? Merasa jika opsi 1 dan 2 mempunyai resiko yang tinggi, meskipun tampaknya sangat mudah, Jiang pun berniat menolaknya dengan berkata, maaf saudari Liu, akhir-akhir ini aku sibuk dengan studiku, tidak, Cheng Litang telah memanggilku bermain catur, jadi aku pergi sekarang juga, dan Jiang pun berlari pergi dari tempat itu meninggalkan Liu Zijin seorang diri. Aku, ditolak, jadi inikah rasanya ditolak, sejak aku kecil, tidak ada yang pernah menolakku, namun senior Jiang berbeda, ucap Liu Zijin yang tampak wajahnya merona. Tidak, ini bukanlah waktunya untuk memikirkan hal itu, gumam Liu Zijin, hingga setelah itu langsung mengejar Jiang yang masih berlari sembari mengatakan, saudara Jiang, jangan terburu-buru pergi, aku belum selesai berbicara. Namun Jiang tampak tak memperdulikannya dan terus berlari. Bersamaan dengan itu, sistem pun memberikan Jiang hadiah penyelesaian, yaitu keterampilan medis meningkat 1 poin. Kembali pada Jiang yang masih melarikan diri dari kejaran Liu Zijin, tiba-tiba seorang wanita muncul di hadapan Jiang, yang ternyata wanita itu adalah kakak dari Liu Zijin yang bernama Qiu Yao. Melihat jika Qiu Yao berada di hadapan Jiang, Liu Zijin pun menyuruh kakaknya untuk tidak membiarkan Jiang pergi. Mendengar Liu Zijin yang mengatakan untuk tidak membiarkan Jiang pergi, Qiu Yao menjadi salah paham, dan mulai berpikir jika Jiang telah melakukan sesuatu kepada adiknya. Dasar mesum sialan, apa yang sudah kau lakukan pada adikku, ucap Qiu Yao sembari mengeluarkan aura kemarahannya yang berapi-api. Sehingga setelah itu, Qiu Yao pun melepaskan pedang dari sarungnya, dan langsung menyerang ke arah Jiang sembari berkata, matilah kau dasar mesum sialan. Akan tetapi, Jiang masih bisa menghindari serangan yang terus diberikan oleh Qiu Yao kepadanya, sembari mengatakan jika dia telah salah paham. Qin Yao, jangan mengamuk, saudara Jiang tidak melakukan apa-apa kepadaku, ucap Liu Zijin yang terlihat terengah-engah setelah berlarian. Saudara Jiang, aku benar-benar minta maaf karena menyebabkan masalah bagimu, tetapi percobaan ini sangat penting untukku, aku sungguh berharap saudara Jiang dapat membantuku, ucap Liu Zijin. Melihat Liu Zijin yang benar-benar meminta bantuan darinya, Jiang pun mengatakan, saudara junior, bukannya aku tidak ingin membantumu, tetapi dalam waktu dekat, ada hal penting yang harus aku lakukan. Mendengar alasan Jiang, bukannya Liu Zijin yang menjawabnya, melainkan Qin Yao yang berkata, saudara Jiang, apakah kau tidak takut untuk menggunakan alasan rendahan seperti itu, hanya untuk mengelak menggunakan mulutmu kan? Setelah Qiu Yao mengatakan seperti itu, sistem pun terpicu dan kemudian memberikan Jiang 3 opsi, di mana opsi 1, segera katakan, aku bercanda, bagaimana bisa aku takut, hadiah penyelesaian, semesta di lengan baju kelas rendah tingkat Zhou. Opsi 2, segera katakan, aku tahu bahwa saudari menggunakan metode radikal, tetapi itu tidak berguna bagiku, hadiah penyelesaian, pedang alam semesta matahari dan bulan kelas menengah tingkat Xuan. Opsi 3, segera katakan, ya, hadiah penyelesaian, poin atribut dasar acak meningkat 1 poin. Setelah membaca ketiga opsi yang diberikan oleh sistem, Jiang pun mengiyakan pertanyaan dari Qin Yao. Namun, Qiu yang mendengar pernyataan dari Jiang pun menjadi sangat kesal terhadapnya, dia pun berkata, kau dasar pria sialan, saudari Ziyun, jika dia tidak ingin membantu kita, aku yakin masih ada orang lain yang bisa melakukannya, ucap Qiu Yao sembari menatap kesal ke arah Jiang. Qiu Yao, kau tidak bisa berkata seperti itu, kitalah yang mengganggunya, jika dia tidak ingin membantu kita, dia mempunyai alasan yang cukup untuk melakukannya, jadi kita tidak berhak untuk marah tentang itu, ucap Lin Ziyun. Baiklah aku mengerti, ucap Qiu Yao sembari menunjukkan kekecewaannya.
Xin pun memperlihatkan di mana Jiang dan Lin Zijin saling bertatap muka, namun sebelum mereka bisa mengatakan satu kata pun, seseorang yang tak terduga muncul di antara mereka. Setelah merasa semua orang terkejut dengan kedatangannya, dia pun mulai memperkenalkan diri yang bernama Kong Anan dari Aula Sui Jingtang. Saudari junior, sepertinya kau harus turun gunung untuk uji cobamu dalam 3 hari, jika kau butuh seseorang untuk membantumu aku bisa, namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, Qiyu pun memotongnya dengan berkata, Saudari junior Ziyun, Jiang Beiran telah menghilang, ucap Qiyu Yao sembari menunjuk ke arah tempat sebelumnya Jiang berdiri. Mendapati jika Jiang telah menghilang dari tempat itu, Zuyin pun segera berkata, Senior Kong, mari kita berbicara lain kali, kami punya urusan mendesak yang harus diselesaikan. Xin pun berpindah, di mana terlihat Jiang telah bersembunyi di suatu tempat. Sial, aku pikir semua masalah ini bisa terjadi kepada seseorang yang dapat memicu hadiah tingkat bumi, ucap Jiang setelah melihat kepergian Ziyun bersama Qiyu Yao.